Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valenda Prawira dari kelas 8Q Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai total productive maintenance. Oke, yang pertama-tama, apa sih itu total productive maintenance? Yaitu program perawatan yang melibatkan semua pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk dapat saling bekerja sama dalam menghilangkan breakdown, mengurangi waktu downtime, memaksimalkan utilitas, kegiatan produksi, serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Dalam arti lain, total productive maintenance ini sebuah sistem perawatan preventif untuk memaksimalkan kegunaan peralatan yang melibatkan semua departemen dan fungsi organisasi. TPM ini dikenalkan di Jepang oleh Seiichi Nakajima yang dikembangkan dari Preventive Maintenance System dari USA. Oke, next. Definisi total pada total productive maintenance. Maksudnya apa sih total itu? Jadi, yang pertama itu melibatkan keseluruhan karyawan pada perusahaan. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan benar dan efektif. Yang ketiga, total maintenance system. Yang meliputi apa aja? Yang pertama, maintenance dan maintainability. Yang kedua, preventive maintenance. Yang ketiga, maintenance prevention. Yang keempat, maintainability improvement. Oke, next. Jadi perkembangan TPM ini yang pertama itu ada pada breakdown maintenance, yang kedua preventive maintenance, yang ketiga productive maintenance, dan yang keempat ada total productive maintenance. Nah, untuk selanjutnya konsep dari TPM itu sendiri, yaitu yang pertama memaksimalkan penggunaan peralatan atau fasilitas secara efektif. Yang kedua, melakukan perawatan secara otomatis oleh operator. Berikut merupakan prinsip dari TPM. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi peralatan secara menyeluruh dengan overall equipment effectiveness atau OEE. Yang kedua, memperbaiki sistem perawatan secara terencana. Yang ketiga, memfungsikan operator sebagai pemantau yang baik. Dan yang terakhir, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan operasional kualitas dari perawatan. Oke, next. Contohnya ini ada budaya 5S, yaitu yang pertama ada seiri atau dalam bahasa Indonesia ringkas, ada yang kedua ada seiton atau rapi, yang ketiga ada seiso atau resik, yang keempat itu ada seiketsu atau rawat, dan yang terakhir ada shitsuke atau rajin. Nah, berikut merupakan pilar utama dari TPM. Yang pertama itu ada pemeliharaan mandiri atau autonomous maintenance. Yang kedua ada fokus dalam aktivitas perbaikan mesin atau fokus improvement. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan atau education and training. Yang keempat ada pemeliharaan terencana, planned maintenance. Yang selanjutnya ada manajemen mesin dan produk baru, early equipment and product management. Selanjutnya ada pemeliharaan kualitas atau quality maintenance. Dan ada manajemen kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja atau safety environment. Dan yang terakhir, kegiatan TPM pada bagian non produksi dan bagian pemeliharaan atau TPM in the office. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan objek dari total productive maintenance. Yang pertama itu untuk mengurangi waktu tunggu pada saat operasi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Yang ketiga, memperpanjang umur pakai fasilitas. Yang keempat, melibatkan pemakai dalam sistem perawatan. Dan yang kelima, pelaksanaan program maintenance prevention dan peningkatan kemampuan merawat. Di sini ada tujuan dari total productive maintenance. Tujuannya apa aja sih? Yang pertama, memaksimalkan kegunaan peralatan kerja secara efektif dan benar. Yang kedua, ada merancang sistem perawatan agar peralatan selalu siap pakai. Dan yang ketiga, mengajak seluruh departemen untuk terlibat langsung dalam merancang, menggunakan, serta merawat semua peralatan kerja. Dan yang terakhir, untuk mengajak manajemen dan pekerja untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan produksi. Dan yang terakhirnya dan selanjutnya ada OEE atau Overall Equipment Effectiveness, yaitu metrik perhitungan untuk mengevaluasi kemajuan dari TPM
yang mana dikemukakan dalam perhitungan availability, performance, dan quality. OEE ini mempertimbangkan dari kerugian yang tersembunyi dari peralatan. Jadi sebelum OEE juga dipertimbangkan manfaat peralatan yang dihasilkan dari kelebihan perkiraan manfaat peralatan. Dan selanjutnya ada kerugian yang dapat dihindari dari melakukan TPM. Yang pertama itu ada breakdown losses atau kerugian breakdown, diantaranya kerugian waktu yang mana produktivitas menurun, dan selanjutnya ada kerugian jumlah karena produk cacat. Yang kedua ada setup dan adjustment losses, kerugian penyetelan dan penyesuaian. Yang ketiga ada idling and minor stoppage losses, yaitu kerugian karena idle dan penghentian mesin. Yang keempat ada reduce speed losses, kerugian karena kecepatan operasi rendah. Yang kelima ada quality defect and rework losses, kerugian karena cacat mutu dan pengerjaan ulang. Dan yang terakhir ada startup losses, kerugian yang terjadi pada saat startup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.